Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu dalam program Dahsyat Firman-Nya. Tentu doa dan harapan saya, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, doa saya semua sehat, diberkati Tuhan dan diberi kemudahan demi kemudahan di dalam melakukan semua kegiatan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena kasih setiamu, kebaikanmu, kami ada sebagaimana ada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau mendengarkan dan juga mau taat akan firman-Mu yang berkuasa, sehingga hidup kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang manfaat firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Bapak Ibu Saudaraku, surat 2 Timotius adalah surat yang kedua yang ditulis oleh Paulus kepada anak didiknya Timotius. Pada waktu itu Paulus sedang dipenjara di Roma dan hendak akan dihukum mati karena memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16 ini ada 3 hal penting yang Paulus mau sampaikan kepada Timotius dan juga kepada kita pada zaman sekarang ini. Yang pertama, mengenal kitab suci harus dimulai sejak dini. Dalam ayat 15 dikatakan bahwa Timotius sejak dini sudah mengenal firman Tuhan. Artinya bahwa mengenal, membaca, belajar firman Tuhan tidak hanya dimulai ketika kita sudah tua, tidak, tetapi sejak dini, sejak masih kecil kita harus mengenal, belajar firman Tuhan. Bahkan mungkin juga kita mulai harus mendorong anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mengenal firman Tuhan sejak dini. Nah, hal yang kedua yang Paulus ingin sampaikan kepada Timotius dan juga kepada kita, yaitu bahwa seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Dalam ayat 16 bagian A. Dalam ayat 16 bagian A dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kata diilhamkan di sini adalah dinafaskan Allah. Artinya bahwa firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu ditulis oleh penulisnya di bawah kendali oleh Tuhan ataupun Roh Kudus, sehingga firman Tuhan disebut firman yang tidak salah. Nah, itu sebabnya firman Tuhan, seluruh isi dari firman Tuhan Alkitab diilhamkan atau dihembuskan oleh Allah dan diinspirasi kepada penulis, sehingga firman Tuhan disebut firman yang tidak ada salah. Nah, yang ketiga, dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini dikatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana makanan dan minuman bermanfaat untuk kesehatan, kekuatan, kesegaran tubuh kita, sebagaimana lampu juga bermanfaat untuk menerangi satu ruangan, sebagaimana mobil, motor menjadi alat transportasi, bermanfaat untuk alat transportasi kita, maka saya mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan juga bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kita. Seperti ada lagu sekolah minggu berkata, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pertanyaannya adalah, apa manfaat firman Tuhan bagi kita? Dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, saya menemukan ada 4 manfaat firman Tuhan bagi kita. Yang pertama adalah untuk mengajar.
Paulus berkata bahwa salah satu manfaat dari firman Tuhan adalah untuk mengajar. Kata mengajar di sini artinya adalah instruction, artinya petunjuk, pengajaran, ataupun perintah. Dengan kata lain, firman Tuhan itu bermanfaat untuk memberi petunjuk, memberi perintah, bahkan juga firman Tuhan ini menjadi dasar untuk pengajaran doktrin yang sehat. Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu itu Paulus merasa penting untuk mengirimkan surat ini karena pada waktu itu banyak penyusup-penyusup, banyak pengajar-pengajar yang masuk ke tempat-tempat ibadah, ke umat-umat Tuhan. Mereka mengajarkan pengajaran yang tidak sehat ataupun pengajaran-pengajaran yang sesat. Itu sebabnya firman Tuhan menjadi dasar untuk mengajar, untuk memberi petunjuk, untuk memberi perintah, untuk hidup di dalam pengajaran-pengajaran yang sehat dan benar. Manfaat yang kedua adalah untuk mengatakan kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, selain untuk mengajar, manfaat firman Tuhan menurut Paulus adalah untuk menyatakan kesalahan. Kata menyatakan kesalahan artinya di sini adalah teguran ataupun celaan akan kesalahan orang lain yang disertai dengan bukti. Artinya apa? Firman Tuhan akan menegur, akan mencela kesalahan orang lain yang disertai dengan bukti-bukti yang ada. Dan itu sebabnya ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mengatakan kesalahan kita disertai dengan bukti-bukti yang tidak dapat kita sembunyikan. Yang ketiga, manfaat dari firman Tuhan menurut Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 adalah untuk memperbaiki kelakuan. Selain untuk mengajar, selain untuk mengatakan kesalahan, hal yang ketiga, manfaat dari firman Tuhan adalah untuk memperbaiki kelakuan. Kata memperbaiki kelakuan di sini adalah correction. Artinya apa? Perbaikan, pembetulan, atau disetting ulang agar lurus kembali. Dengan kata lain, firman Tuhan ini adalah seperti manual book ataupun seperti buku petunjuk untuk memperbaiki, untuk membenarkan, bahkan untuk men-setting kehidupan kita atau perilaku kita agar lurus di hadapan Tuhan, lurus kembali seperti yang Tuhan inginkan. Kenapa begitu, Bapak Ibu Saudaraku? Karena pada waktu itu di dalam gereja terjadi kelakuan-kelakuan yang tidak baik di kalangan jemaat pada waktu itu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu." Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik bahwa pada waktu itu kondisi jemaat gereja tidak baik-baik saja. Kita melihat pada waktu itu kelakuan dari orang-orang percaya begitu rusak, begitu melenceng, begitu salah dan lain sebagainya. Itu sebabnya Paulus memberi firman Tuhan ini agar mengingatkan Timotius sebagai hamba Tuhan agar mengajarkan pengajaran yang baik dan sehat firman Tuhan. Untuk apa? Untuk memperbaiki, membenarkan, untuk men-setting ulang kehidupan jemaat agar lurus kembali seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang firman Tuhan ajarkan. Manfaat yang keempat adalah untuk mendidik dalam kebenaran. Kata mendidik di sini adalah disiplin, ditertibkan, dilatih. Sementara kata kebenaran di sini yaitu kebenaran, kebajikan, ataupun keadilan. Dengan kata lain, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mendidik, mendisiplin, melatih kita agar kita hidup benar, agar kita hidup dalam kebajikan, agar kita hidup di dalam keadilan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Di dalam pekerjaan kita, kita harus benar, kita harus adil, kita harus memiliki sikap kebajikan. Di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, kita harus hidup di dalam kebenaran, kita harus hidup di dalam kebajikan, kita harus hidup di dalam keadilan, dan lain sebagainya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita menemukan ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan. Yang pertama, firman Tuhan itu adalah firman yang tidak boleh kita abaikan. Sejak dini kita harus mengenal firman Tuhan, mengenal Allah dengan baik lewat firman-Nya. Yang kedua, firman Tuhan itu bukanlah tulisan manusia semata, bukan karangan bebas manusia, tetapi ternyata firman Tuhan itu adalah ilham, dinafaskan oleh Allah. Allah yang berotoritas menginspirasi penulis, sehingga mereka menulis firman Tuhan di bawah kendalinya Allah. Itu sebabnya firman Tuhan tidak pernah salah. Yang ketiga, firman Tuhan bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita. Firman Tuhan akan memberikan kita pengajaran yang sehat, doktrin yang sehat. Firman Tuhan akan menyatakan di mana kesalahan kita. Firman Tuhan akan memperbaiki, men-setting kembali agar kita lurus di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan mendisiplin kita, melatih kita agar kita hidup di dalam kebajikan, kebenaran, dan keadilan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.